Ya, Mela cuma tahu kekristenan itu adalah salah satu agama dan apa yang diketahui secara orang pada umumnya, orang Kristen menyembah Yesus, begitu kan ya? Mungkin let's say gue itu tempat beribadahnya gereja dan teman-teman bisa ngukur bahwa Mela taunya segitu gitu loh. Bener, makanya aku nggak pernah ngontenin. Maksudnya aku tidak pernah mendakwahkan kekristenan gitu, ngasih tahu ajaran Kristen tuh gini-gini. Ya karena aku nggak tahu apa-apa gitu. Kalau misalnya ada kejadian aku pernah cerita tentang Ibu Maryam, itu kan figur di Islam juga gitu. Aku menceritakannya dari sudut pandang Islam gitu, bukan sudut pandang Kristen gitu. Ya, jadi untuk menyebut Mela adalah misionaris itu menurut gua itu adalah claim, which is claim itu adalah sesuatu yang diklaim belum tentu benar. Itu adalah klaim putus asa. Soalnya katanya aku tuh nemu sumbernya, ada yang ngasih tahu nih misionaris C5, C6 gitu. Pernah dengar nggak? Tahu. Nah, katanya mereka dapat ceritanya tuh dari situ. Tapi itu tuh terlalu konspiratif bahkan untukku gitu ya. Ya, jadi begini. Pertama gue mesti jelasin dulu bahwa bermisi atau agama misi, misionaris itu dari misi itu. Misionaris itu berarti orang-orang atau kegiatan untuk menyebarkan mission. Mission itu seringkali dianggap itu adalah sebuah kegiatan menyebarkan agama. Dan dari perspektif agama Kristen itu adalah salah satu memang mandat yang diminta untuk dilakukan oleh orang percaya, yaitu memberitakan tentang Yesus dan ajarannya. Oke. Jadi misionaris itu jabatan formal bukan? Kayak jabatan. Sebenarnya itu tidak pernah jadi jabatan formal. Sebenarnya bermisi itu adalah tugas semua orang Kristen. Tetapi kemudian melembaga dan jadi formal ketika ada orang-orang yang memang mengkhususkan dirinya menjadi orang yang mengabarkan Yesus, misionaris. Dan dalam kultur budayanya adalah kita mesti mengerti ini dari perspektif dulu ya, kekristenan itu kan barat. Sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh, kekristenan bukan barat. Iya, benar. Tapi kemudian kan kekristenan bertumbuh subur di barat ya, dalam kultur Eropa. Dan dalam kultur Eropa itu, anyway, sorry gue mesti disclaimer lagi, tidak semua kekristenan kultur Eropa ada yang namanya ortodoks. Timur ya, tapi yang kita kenal hari ini lebih banyak barat. Ya. Dari Katolik maupun Protestan itu kultur barat. Nah, yang kultur barat ini ada satu atau ada sebuah upaya mereka untuk menyebarkan misi, memberitakan tentang Yesus, dan itu perlu kita mengerti ada unsur kolonialismenya hari itu, di mana orang Barat berpikir bahwa ke daerah baru itu orang-orang terbelakang. Paham ya maksudnya? Oke. Jadi misinya itu sepaket dengan kolonialisme pada saat itu. Mengikuti cara pikir orang Barat. Bukan sepaket dengan kolonialisme, maksudnya adalah mengikuti cara pikir orang Barat waktu itu. Cara pikir orang Barat waktu itu adalah, gua mau men-civilize. Jadi karena kan dulu kan ada isu-isu perbudakan yang dianggap bahwa kalau misalnya orang bukan kulit putih terbelakang dan sebagainya. Jadi ada unsur itu. Sehingga misi itu adalah kayak kegiatan seperti mulia untuk kemudian membuat orang-orang yang di daerah-daerah terpencil ini diselamatkan. Paham ya maksudnya? Karena ada pandangan, sekali lagi ini bukan produk Kristen ya, tetapi ini produk budaya. Produk budaya menganggap bahwa orang Barat itu lebih terpelajar, lebih berpendidikan, lebih civilized daripada orang-orang Timur atau orang-orang di daerah Afrika dan sebagainya. Jadi misi itu didasari atas semangat, sebenarnya ada baiknya mau menyelamatkan orang yang di pelosok di terpencil itu gitu. Jadi itu misi, dan cara menyelamatkannya adalah pada waktu itu cara memahami orang Kristen adalah dengan menjadikannya percaya Yesus. Aku pernah baca cerita berdasarkan kisah nyata. Jadi dia itu mungkin kayaknya misionaris ya tugasnya. Dia dikirim ke Korea Utara. Tapi dia kerjanya itu guru bahasa Inggris. Tapi sebenarnya dia punya misi. Aku lupa apakah itu misi pribadi atau tugas dari gereja. Tapi dia punya misi untuk mengenalkan warga Korea Utara terhadap kekristenan gitu. Berarti semangatnya gitu ya, mau menyelamatkan. Karena melihat mungkin warga Korea Utara nih teropres gitu dengan kondisi China, Korea Utara, bahkan Papua misalnya, itu kan banyak pelayanan misi masuk.
Jadi kita tidak boleh memandang misi itu hanya sekadar mengubah orang jadi beragama, tapi lebih daripada itu membuat orang itu ada harapan untuk membuat orang itu tercivilized. Jadi yang tadinya merasa budayanya terbelakang jadi lebih baik. Nah, jadi misi itu seringkali berbarengan dengan upaya-upaya charity. Upaya-upaya untuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi itu perspektif misinya tuh begitu. Tapi itu yang suka dibilang ini bukan sih kayak misi kristenisasi. Nah, itu lain lagi. Jadi misi kristenisasi itu adalah orang kan bilang kristenisasi. Itu kan dua kata, kristenisasi. Jadi upaya terstruktur, upaya untuk kemudian membuat orang beragama Kristen. Kata kristenisasi sendiri menurut gue itu sangat multifaset ya. Multifaset itu dalam arti bisa dipandang sebagai positif, tapi bisa dipandang sebagai negatif bagi mereka yang merasa bahwa gue udah punya agama kok. Jangan lu paksa gue ganti agama dong. Jangan lu paksa gue untuk berubah agama dong. Nah itu. Jadi pandangannya tuh jadi negatif, dan memang akhir-akhir ini pengertiannya jadi peyoratif ya. Jadi buruk sekali. Padahal sebenarnya kalau mau kita bilang pada semua agama yang lain juga bisa dikenakan. Sorry, pada konteks misalnya Indonesia kan majority adalah orang Muslim, Islam. Juga ada proses islamisasi. Iya, aku bisa mengkonfirmasi itu. Aku tahu kok yayasan yang misalnya membantu misalnya bencana atau di daerah konflik atau di daerah timur, lalu mereka menyelamatkan misalnya anak-anak yang orang tuanya jadi korban. Kemudian ya anak-anaknya diasuh gitu di panti asuhan. Tapi kan karena panti asuhannya berasaskan Islam, ya anak-anaknya jadi diajarin agama Islam gitu. Maksudnya kan in a way itu kan islamisasi gitu. Tapi kan itu charity. Makanya tergantung mau melihatnya bagaimana. Kalau melihatnya dengan semangat permusuhan, jadilah itu adalah islamisasi dalam konotasi yang sangat buruk. Tetapi kalau melihatnya dalam perspektif ya wajar dong. Karena ini adalah charity dan kemudian anak-anak tersebut dibesarkan dalam nilai-nilai Islam. Sebenarnya tidak harus dilihatnya buruk. Iya, karena pendidik-pendidik di sana juga backgroundnya Islam gitu. Betul. Mereka tidak bisa mengajarkan korban, anak-anak yang merupakan korban entah bencana atau konflik itu dengan pendidikan agama asli mereka, misalnya Kristen, karena ya para pengurusnya di sana Islam semua gitu. Nah, sama dalam kristenisasi atau yang namanya misi ini seringkali muncul itu yang tadi gue mau bilang, bahwa ada sebuah tendensi untuk melihatnya secara negatif. Hanya karena merasa bahwa ini saya sudah punya agama, kamu jangan bikin saya murtad gitu. Nah, dan itu somehow terjadi ketika ada orang-orang juga yang menafsirkan kekristenan itu dan merasa bahwa menanggung misi mulia untuk menyelamatkan orang dari penghukuman atau dari neraka gitu. Makanya yang tadi bro, maaf kok bro, yang tadi Mel bilang, iya bro banget kita emang. Itu terlepas saudara ya. Jadi yang tadi Mel bilang tadi C5, C6 dan sebagainya, itu adalah salah satu metode misi yang kemudian dilakukan oleh kelompok tertentu. Sekali lagi, salah satu metode. Jadi interpretasi misi orang-orang tertentu yang kemudian mau untuk menyebarkan Injil dengan maksud, sekali lagi ya, menyelamatkan orang. Bukan maksud untuk membuat orang tuh murtad. Memang tidak bisa dipungkiri, bisa jadi ada perasaan bagi kaum beragama tertentu kemudian merasa dimurtadkan. Itu konsekuensi logis, gitu kan ya. Tetapi sebenarnya kita harus melihat bahwa ini adalah dua jembatan, ada satu jurang nih yang misahin kita, yang akhirnya saling menaruh curiga bahwa kamu mau mencelakakan saya dengan membuat saya pindah agama. Oh iya, karena konsepnya tentang keselamatan itu sudah berseberangan gitu. Iya. Nah, jadi konsep C5 C6 ini adalah konsep di mana mereka sadar bahwa ada resistansi dari kelompok beragama tertentu. Oke, katakanlah di sini Muslim, sehingga mereka tuh menyadari bahwa kalau gitu gimana sih caranya supaya Injil tetap bisa diberitakan? Oke, nah akhirnya ada sebuah pola-pola yang dikembangkan, yaitu dengan misalnya, enggak apa-apa tetap Kristen, tetapi masih tetap bisa sarungan. Jadi tetap masih bisa pecian. Oke, tapi secara identitas Kristen atau menyamar jadi Islam? Pada interpretasi,
sekali lagi interpretasi paling ekstrim tetap seperti Muslim. Oh, apakah mereka ditaruh di institusi-institusi Islam gitu ya, ditaruh di pesantren? Sebenarnya dugaan untuk sampai segitunya tuh tidak. Karena itu effortnya besar banget. Dan coba bayangkan, maksudnya itu effortnya sudah besar banget, resikonya kan maksudnya tinggi banget karena membicarakan isu agama. Sekali lagi, hari ini isu sensitif agama tuh tinggi banget, ya kan? Tapi sebenarnya kan dulu nggak sebegitunya banget. Nah, makanya itu ada cerita-cerita masa lalu yang mau dibawa ke sini, ke hari ini. Oh, supaya untuk kayak melanggengkan kecurigaannya justru ya. Nah, kalau Mela tanya, ada nggak yang kayak begitu sekarang? Pertama, gue mau mengatakan bahwa gue cukup mengerti dunia kekristenan, cukup mengerti dunia misi. Oke. Apakah yang kayak begitu ada? Menurut gue itu ada perorangan. Kalaupun masih ada. Jadi kayak misi personal. Misi personal. Tapi sebenarnya kalau mau bilang sampai bagaimana banget, gue merasa bahwa itu sudah cerita 2 dekade lalu. Oke. Itu sudah cerita dekade lalu, 2 dekade lalu. Yang hari ini sebenarnya menurut perspektif gue secara pribadi, orang pandangannya sudah mulai lebih baik kok tentang misi itu sendiri. Dan sebenarnya tidak harus kan kemudian kita itu memaksa orang atau istilahnya membuat seakan-akan orang itu pindah agama ke Kristen gitu. Karena tidak selalu misi itu begitu juga. Ada juga misalnya di dalam kekristenan misi itu tidak selalu ujung-ujungnya harus kemudian membuat orang percaya Yesus. Tidak. Tapi apa ujungnya? Cuman charity aja. Oh, oke. Jadi kayak menyebarkan kebaikan aja. Iya. Karena di dalam kekristenan itu kan Tuhan Yesus tuh bilang bahwa kamu tuh telah mengasihi aku, kamu memberi aku makan. Terus kemudian orang-orang tanya, kapan kamu memberi engkau makan? Waktu kamu memberi makan pada orang-orang yang lapar ini. Kamu telah memberi aku pakaian. Kapan kamu kasih pakaian? Waktu kamu memberi pakaian kepada aku ketika aku tidak punya pakaian. Kamu mengunjungi aku dalam penjara. Loh, kapan engkau masuk penjara? Ya waktu orang-orang dalam penjara ini kamu kunjungi. Oh, itu indah sekali sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya gini, sekali lagi di dalam tiap agama pasti akan ada interpretasi radikal. Interpretasi yang orang bilang mentok kanan. Ya kan? Nah, interpretasi mentok kanan itu yang sebenarnya kita lihat. Misalnya yang mungkin dalam kasus orang yang menuduh Mela adalah misionaris, ya itu. Interpretasi mentok kanan itu. Yang menganggap bahwa ada orang-orang tertentu yang mau memurtadkan kami begitu ya sebagai muslim. Makanya tadi gue bilang itu interpretasi putus asa.